Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Oke, baik teman-temannya, di hadapan kita kali ini sudah ada proyektor baru lagi. Ini sebenarnya tidak resmi dijual di Indonesia ya, tapi bukan kita namanya kalau tidak mencoba produk luar. Oke, ini adalah brand Yaeber atau Yaber dibacanya ya, dengan tipe T2 Plus. Ada yang seri T2 biasa dan ada yang Plus. Yang Plus ini kelebihannya dia sudah ada Google Stick-nya. Jadi dia sudah sertifikasi Netflix dan juga aplikasi-aplikasi lainnya yang tentunya pasti banyak ya. Oke, yang saya suka dari proyektor ini adalah selain desainnya, dia mengadopsi sound by JBL. Oke, sudah Dolby Audio dan juga ini sudah built-in baterai. Bisa sanggup menjalankan video atau film sampai 2,5 jam. Nice. Kalau di bagian samping kita bisa melihat ada tulisan Look Better Sound Perfect ya, alias dia sanggup menghasilkan gambar yang lebih baik dan juga suara yang imersif tentunya. Sedangkan di sisi satunya lagi kita bisa melihat di sini kalau nilai ANSI-nya sama dengan 450 ANSI lumen, tentu dia juga sudah Full HD untuk native-nya sendiri ya. Dan ini built-in baterai sudah tadi, dan ini handle to stand. Jadi handle-nya itu bisa jadi stand untuk proyektornya sendiri. Smart TV dongle with Netflix and 7000 aplikasi lebih. Mantap. Dan di bagian belakang kita hanya bisa melihat sekilas gambar saja, yang mana ini ya cocok sekali dipakai buat outdoor camping ya, karena memang sudah built-in baterai. Untuk kabelnya seperti ini powernya ya, karena ini versi luar, jadi kita mesti beli adaptor lagi. Desain remote-nya seperti ini. Ini ada beberapa tambahan shortcut ya, Netflix, Prime Video, YouTube dan lainnya. Dan yang saya suka adalah tombol autofocusnya, karena biasanya hanya ada electric focus saja seperti ini, tapi ini ada autofocus. Jadi kalau misalkan kurang greget autofocusnya, kita bisa langsung tekan aja di sini. Nah, ini jarang-jarang sekali untuk sebuah remote proyektor ya, dan ini kualitasnya bagus, tebal. Sedangkan untuk Google Stick-nya seperti ini, yang mana ada tambahan adapternya. Nanti ini kita pasang di belakang. Oke, seperti ini aja, simple. Baik, inilah dia desain dari proyektornya sendiri. Oke, ini yang saya suka adalah salah satunya tentu desainnya. Ini sekilas kayak desain-desain retro, klasik, cuman berbalut cozy ya. Warnanya juga sebenarnya tidak terlalu putih, walau di kamera agak kelihatan putih. Dia agak-agak putih tulang, nice ya, berpadu antara coklat-coklat muda beserta emas di lensanya sendiri. Oke, nice. Di bagian atas kita bisa melihat ada brand JBL-nya sendiri. Ini terkesan eksklusif, warnanya emas ya, karena biasanya JBL itu identik dengan orange ya. Dan ini terbuat dari semacam fabrik atau kain gitu ya. Sementara bagian bodinya ini seperti biasa layaknya proyektor lain pada umumnya, plastik. Bagian bawahnya kita bisa lihat ada sensor-sensor autofocus dan juga auto keytune-nya. Sedangkan ininya seperti biasa ini ventilasi ya. Ada dua, atau mungkin salah satunya speaker. Ini kita tidak bisa lihat karena ini lubang-lubangnya kecil ya dan tidak carang. Jadi tidak ketahuan posisi speakernya di depan atau di belakang. Sisi sampingnya kosong ya, sedangkan di samping satunya kita bisa lihat ada port untuk powernya sendiri. Di bagian atas kita bisa melihat ada tombol power, yang mana tidak ada tombol navigasi lain. Itu sudah rata-rata proyektor portable ya. Dan ini ternyata mendukung NFC. Kalau di kamera kurang jelas, tapi di sini jelas ada. Oke, sekarang lebih jelas. Sedangkan di bagian belakang untuk konektivitasnya ini cenderung lengkap ya. Masih ada tambahan port internet. Dan ini yang saya suka ya, handle-nya bisa dijadikan stand ya, untuk mengatur ketinggian proyektornya sendiri. Dan konsep seperti ini sudah ada beberapa brand juga, seperti TCL dan juga Ultimea, beserta Yaeber juga. Saya nggak tahu lebih dulu mana yang menciptakan konsep seperti ini. Dan ini konsep yang sangat-sangat menarik ya. Oke, kalau misalnya terlalu tinggi ya kita bisa atur segini aja. Dan kalau dirasa kita butuh tripod ya nggak usah heran, nggak usah khawatir. Kita juga bisa menemukan port untuk tripodnya sendiri. Secara build quality ini bagus sekali menurut saya pribadi. Kalau biasa brand Cina itu yang saya favoritkan adalah Xiaomi dan juga OneBoy untuk build quality-nya. Ini lebih bagus lagi ya. Ini seperti brand-brand global, Epson, BenQ seperti itu. Dan saya rasa juga ini justru lebih antep. Dari ukurannya yang sekecil ini terasa lumayan, bobotnya berat. Jadi dia menandakan kualitas materialnya dan juga
dalam-dalamnya itu pasti padat sekali ya. Dan yang saya suka juga ini sudah full sealed optical engine, jadi sudah bebas debu. Oke, dan ini sudah kita pasang Google Stick-nya, kita tinggal nyalakan saja. Apakah ini ada baterainya? Oke, menyala. Kita tancapkan di layar tentu ya. Oke, baik. Ini tampilan awalnya atau homepage-nya dari Yaeber T2 Plus ya. Dan ini yang akan saya tunjukkan ya. Biasanya kalau kita merasa kurang fokus kan, kita bisa mencet ini, electric fokusnya di sini ya. Tapi kalau kita tidak dicermati atau tidak melihat lebih dekat, kadang kurang fokus atau enggak ya gitu kan. Kadang kita masih ragu. Nah, ini yang membedakan dari remote-nya sendiri. Dia sudah ada fitur autofocusnya di remote ini. Oke, mantap ya. Ini jarang sekali remote yang mengusung konsep seperti ini. Autofocusnya langsung ada di remote-nya sendiri, mantap. Dan kita bisa ini mengatur apa ini? Tampilan ya, tampilan lokalnya untuk homepage-nya di sini. Oke, berubah ya. Dan ini kondisi ruangan masih terang benderang, lampu menyala. Ini memang saya rasa sih kualitas 450 ANSI-nya itu hampir atau memang real ya. Intinya ini terang banget. Dan juga ini termasuk senyap untuk kipasnya. Ini sudah melebihi ekspektasi saya karena biasanya LCD itu lumayan keras. Ini sudah kayak mirip DLP untuk suara kipasnya sendiri ya. Dan di bagian atas kita bisa lihat ada Bluetooth, ini Wi-Fi-nya, dan ini ada indikator baterainya sedang penuh. Ini kita dalam mode bukan colok ya, mode baterai. Dan biasanya kalau sudah colok itu akan lebih cerah lagi. Oke, kita bisa lihat ada settingan di sini. Oke. Nah, kita cari yang paling pentingnya. Oke, di sini proyeksinya. Nah, ini image quality. Di sini ada image mode, ada standar, vivid, natural, dynamic, sport mode ya. Oke, tidak begitu ketara perubahannya karena ini masih dalam homepage ya, yang mana kita bisa atur lagi untuk tingkat kontras, brightness, sharpness, dan juga colornya sendiri. Oke, selain image mode ada color temperature juga. Oke, nice, ada warm, cool ya. Nah, kalau yang senang movie pasti warm ya. Kita balikan ke normal dulu. Oke, kelewat. Oke, ada zoom screen, ada skala, ada backlight mode ya. Ini standar. Oke, standar dia lebih terang lagi. Tadi mode eco ya, karena ini memang pakai baterai, jadi direkomendasikan yang eco agar lebih hemat baterainya. Ini yang standar, ini yang bright. Oke, mantap. Ini lebih terang lagi. Oke, kita lihat untuk soundnya. Ada sound mode, ada standar, musik, dan movie ya. Dan juga kita masih bisa mengatur di user ya. Oke, mantap ya. Karena ini memang JBL, jadi nggak lengkap rasanya kalau nggak bisa diatur-atur untuk tingkat audio yang kita inginkan. Oke, mantap ya. Jadi kalau untuk pengaturan soundnya, ini sih sudah mumpuni ya. Karena memang diadopsi oleh JBL sendiri. Dan kalau kita masuk ke menu HDMI, karena sudah masuk Google TV ya. Oke, lagi scanning. Oke, nice. Tampilannya seperti ini. Oke, di sini ada beberapa rekomendasi film. Ada beranda aplikasi. Oke, ini sih layaknya pasti teman-teman juga sudah paham ya untuk tampilan Android TV. Kita di sini juga sudah disediakan Netflix, YouTube, Prime Video. Oke, mantap. Oke, ini salah satu proyektor LCD dengan tingkat kerapatan piksel paling rata ya. Jadi di samping pojok-pojok kiri kanan ini masih terasa tajam, tidak hanya di tengah. Oke, kita akan langsung tes kualitas YouTube. Oke, baik, sudah play video dan ini terasa kualitasnya memanjakan mata ya. Tingkat warnanya itu tajam. Oke, ini by the way jarak proyeksi atau jarak proyektor dari tembok
kurang lebih 2,5 meter ya, dan menghasilkan kurang lebih sekitar 80, kurang lebih 80 sampai 85 inci. Dan ini hasil dari ruangan yang terang, masih terlihat jelas. Oke, apalagi sudah ada tampilan warna hijau kuning gini, terasa lebih cerah lagi. Kita akan coba matikan lampu. Oh, lebih memanjakan lagi ya. Warna-warnanya terasa hidup. Oke, mantap ya. Kita akan cek di bagian kualitas apakah sampai 4K. Oke, benar ya. Bisa membaca sampai 4K 60 fps pula. Mantap ya. Jarang juga ya, karena memang rata-rata sampai Full HD saja. Dan juga 60 fps juga jarang juga ya. Oke. Ini mode baterai sangat-sangat memanjakan mata ya. Gimana kalau misalkan dicolok, biasanya lebih cerah lagi. 450 ANSI lumennya ini saya rasa real. Kalaupun nggak real, paling tidak ini mendekati. Karena memang kualitasnya cerah dan juga warnanya sangat-sangat memanjakan. Oke, kalau untuk kualitas gambar ini saya salut ya. Kita akan tes kualitas audio. Oke, mantap ya. Jadi kalau untuk kualitas audio ini JBL banget. Gimana maksudnya Bang? Jadi ini layaknya speaker portable JBL, yang mana kalau volume sekitar 75% ke atas, dia loudness-nya memang terasa, cuman bass-nya agak sedikit menghilang. Nah, dan di proyektor ini pun sama kerasanya ya, seperti itu. Kita pastikan lagi. Oke, benar ya. Jadi amannya 80% ke bawah kita masih bisa merasakan bass yang mumpuni dari sebuah speaker JBL. Tapi kalau sudah 80% ke atas itu ya bassnya jadi biasa aja. Yang jelas kualitas audionya ini mantep. Treble, bass, dan juga vokalnya jelas sekali. Mantap. Oke, terakhir kita cek kualitas kedalaman hitamnya atau kepekatan hitamnya. Oke, walau di kamera tidak terlihat keabu-abuan ya, cuman selayaknya proyektor LCD, DLP pun sama, masih terlihat keabu-abuan. Ini pun ada sedikit keabu-abuan, cuman yang saya lihat itu minim sekali abu-abunya. Hampir mendekati hitam sempurna. Oke, mantap ya. Jadi kalau untuk movie juga ini bisa dinikmati ya. Bukan movie maksud saya ya, terutama movie-movie yang bergenre horor atau sering adegan gelap. Oke, mantap. Ini di atas level rata-rata LCD proyektor ya, untuk kualitas hitamnya. Hampir mendekati kualitas DLP. Begitupun suara kipasnya, hampir mendekati suara kipas DLP. Hampir sunyi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya, untuk sedikit kualitas gambar dan juga audionya. Yang mana di harga, oke. Dari awal kita belum menyebutkan harga ya, karena ini tidak resmi di Indonesia. Kalau kita mengacu pada websitenya sendiri, kurang lebih saat ini $369, yang mana kalau dirupiahkan itu sekitar 6,4 juta ditambah ongkir dan juga pajak. Anggap saja bisa sampai 7,5 juta. Apakah itu worth it? Kalau kita pecinta sound JBL ya, pecinta proyektor yang unik gitu,
ini sih worth it aja ya, selama kita tidak memperhitungkan berapa biaya yang kita keluarkan ya. Jadi itu sekali lagi karena memang unitnya juga tidak resmi. Mungkin kalau di Indonesia resmi harganya tidak sampai seperti itu ya, karena memang ada pajak dan juga ongkirnya yang bikin mahal. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman ya, yang mana memang ini kualitas gambar dan juga audio saya nggak kecewa. Tapi sekali lagi masalah harga itu bisa jadi bahan pertimbangan sendiri buat teman-teman, apakah itu worth it atau enggak, itu balik lagi sesuai teman-teman juga. Oke, jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.